Jalur perbatasan Desa Wedi dan Desa Cawas, tepatnya Jalan Wedi kilometer 1, dikenal sebagai jalur maut yang banyak memakan korban. Pasalnya, nyaris setiap bulan di jalur itu terjadi kecelakaan lalu lintas yang langsung membuat nyawa korban hilang di TKP. Adapun insiden mengerikan yang kerap terjadi di jalur neraka itu acap kali dikait-kaitkan dengan cerita misteri delman pembawa bencana yang banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Aku, sebagai orang yang telah mendengar kabar soal jalur itu sejak kecil, ialah salah satu dari sekian banyak orang yang percaya dengan misteri itu. Berdasarkan pengalamanku, sesaat sebelum kecelakaan terjadi, beberapa orang yang cukup beruntung atau punya kemampuan berlebih, termasuk di dalamnya aku melihat delman lengkap dengan bunyinya yang kring 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 tak jauh dari tempat kejadian kecelakaan. Menurut masyarakat sekitar pula, jalan tersebut memang sejak lama terkenal sebagai jalur paling rawan di sepanjang Wedi Cawas. Hampir setiap bulan ada saja kejadian kecelakaan yang membuat korbannya meninggal, baik bertabrakan maupun sebab kecelakaan tunggal. Adapun yang paling rawan menurut pengakuan orang sekitar ada di beberapa titik, yakni di dekat jembatan yang pada zaman dahulu konon menurut orang-orang merenggut banyak nyawa para tukang yang membangunnya. Tikungan dekat sawah milik Pak Setu, hingga tanjakan di dekat sebuah warung bakso. Tak jauh dari jembatan yang disebut pertama kali tadi, daerah-daerah tersebutlah yang konon paling banyak memakan korban kecelakaan. Terkait delman pembawa bencana, betul-betul aku yakini beberapa jam atau hari sebelum kecelakaan terjadi, pasti ada suara delman yang lewat di jalur itu. Dan anehnya, kecelakaan di jalur itu pun hampir semuanya terjadi di malam hari. Hal yang sering terjadi, kecelakaan hampir dipastikan akan berlangsung sehari setelah malamnya. Terdapat suara atau penampakan delman yang lewat di jalur itu. Perihal bahkan aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Menurut cerita yang pernah aku dengar dari kakek, sebenarnya delman yang lewat tersebut bukanlah delman jelmaan siluman atau makhluk gaib. Tak kusangka delman itu ternyata ialah delman biasa sebagaimana umumnya. Hanya saja perihal kecelakaan, kejadian itu memang di luar kehendak sang pemilik delman. Ketika kakek bercerita bahwa suatu hari ia menyegat delman itu, sang kusir berkata bahwa ia tak bermaksud untuk melewati jalur maut tersebut. Menurut pengakuan sang kusir, kuda berikut kemudinya tiba-tiba saja menuju jalur itu dengan sendirinya. Menurut kakek, sang kusir juga bingung karena kuda yang dibawanya tidak mau dibelokkan. Ia berjalan sendiri seperti ada orang lain yang mengendalikan. Dilihat secara mata batin, kuda itu seperti disetir oleh salah satu makhluk gaib yang menumpang untuk pergi ke tempat tertentu. Setelah sampai di tujuannya, delman tersebut akan kembali dikuasai oleh sang kusir. Makhluk gaib itu telah melengos dari delman. Hal itulah yang menyebabkan delman itu tampak seakan-akan sebagai jelmaan siluman atau makhluk gaib. Padahal sebenarnya tidak. Masih menurut penuturan kakek, dulu terdapat seorang juragan delman terkaya yang tinggal di lokasi yang saat ini menjadi desa kami, tak jauh dari jalur rawan kecelakaan itu. Telah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat desa. Kekayaan melimpah yang dimiliki juragan tersebut
diperoleh dari hasil yang tidak wajar. Oleh keterangan dari kakek, aku lantas tahu bahwa juragan itu dulunya pergi mengaji ke siluman. Istilah mengaji ini tentu tak merujuk pada kegiatan belajar agama sebagaimana biasa, akan tetapi berarti melaksanakan ritual pesugihan. Karena ritual itu, beberapa pegawai juragan itu konon menjadi tumbal pesugihan. Masih menurut keterangan kakek, seorang saudara jauhnya yang dulu bekerja pada juragan itu pun juga sempat akan dijadikan tumbal. Hanya saja ketika akan ada siluman kuda yang menjemputnya, saudara jauh kakek itu bisa melarikan diri. Sejak itu pula, ia berhenti menjadi pegawai sang juragan dan memutuskan untuk menyimpan rahasia. Barulah bertahun-tahun setelah juragan itu meninggal, semua perilaku jahatnya terbongkar oleh jalur maut yang kerap memakan korban itu. Jauh dari letak kami tinggal dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tamat. Tulisan ini merupakan rekayasa, kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan belaka. Terima